Mantan seorang pembunuh berbahaya mencoba menyembunyikan identitasnya. Misalnya ketika memotong bambu, alih-alih memotongnya dalam satu tebasan, seperti kebanyakan orang, dia melakukannya dengan 3 tebasan. Dan saat pria itu membawa bambu pulang, dia berpura-pura kehabisan napas. Dan saat seseorang melemparkannya dari tebing, dan dia mendarat di 3 cabang, dia sengaja mematahkan cabang itu, dan berpura-pura jatuh. Bahkan jika dia diserang di jalan, dia tidak akan melawan. Yang mengejutkan adalah pria ini sebenarnya adalah seorang pembunuh, yang tumbuh dalam organisasi pembunuh. Namun dia mulai merasa lelah dengan kehidupan itu, dan memutuskan untuk bertobat dan memulai dari awal. Jadi dia diam-diam meninggalkan organisasi tersebut, pindah ke desa dan menjadi pembuat kertas, menjalani kehidupan yang tenang. Namun kehidupannya yang damai diganggu oleh 2 perampok ketika pemilik toko mencoba melawan dengan tongkat kayu, tetapi dengan cepat dijatuhkan oleh perampok. Seorang pelayan mencoba menghentikan mereka, tetapi ditendang ke samping. Pria itu bersembunyi, tidak ingin terlibat. Tetapi ketika perampok menangkap istri pemilik toko dan mencoba membunuhnya, pria itu akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia bergegas keluar dari persembunyiannya dan menahan perampok itu. Tidak peduli seberapa keras perampok itu berjuang, mereka tidak bisa melepaskan diri. Para perampok bingung karena seni bela diri mereka tidak berpengaruh pada pria itu. Salah satu perampok menghunus pedang untuk membantu, tetapi secara tidak sengaja memotong telinga pemimpin perampok. Pemimpin yang marah menendang anak buahnya dan melemparkan pria itu ke samping. Kekuatan lemparan menyebabkan pintu dan jendela terbanting menutup. Pria itu merangkak di tanah, mencoba melarikan diri. Anak buah perampok melompat untuk membunuh pria itu, tetapi tiba-tiba jatuh mati. Pemimpin perampok itu kemudian menyeret pria itu ke dalam air, tetapi ketika dia mencoba memukulnya, gerakan pemimpin itu tiba-tiba berhenti dan dia jatuh ke dalam air dalam keadaan mati. Ketika dokter memeriksa pemimpin itu, mereka tidak menemukan luka fatal. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari seorang detektif polisi yang menyadari bahwa pemimpin perampok yang mati itu sebenarnya seorang buronan yang sangat berbahaya. Namun dia telah dibunuh oleh orang biasa. Petugas detektif itu memperhatikan bahwa mata pemimpin itu merah dan menyimpulkan dia telah meninggal karena serangan ke saraf vagus. Di mau serangan itu dapat menghentikan jantung. Detektif pergi ke tempat kejadian dan menemukan gigi pemimpin perampok yang patah. Dia memanggil pria itu dan memintanya untuk menunjukkan apa yang terjadi. Pria itu mencoba menyembunyikan kebenaran, tetapi petugas menyadari ada sesuatu janggal. Menurut petugas, perampok tidak dapat membebaskan diri karena pria itu menggunakan seni bela diri untuk menahan mereka. Telinga pemimpin dipotong karena pria itu sedikit memiringkan kepalanya. Ketika pria itu dilempar, dia dengan sengaja menyebabkan pintu dan jendela tertutup dan merontokkan gigi pemimpin perampok dan memukul dada anak buah perampok itu sehingga jantungnya berhenti. Akhirnya pria itu menyeret pemimpin itu ke dalam air menggunakan tekanan air untuk melemahkan kekuatannya dan kemudian memukul pelipisnya hingga tewas. Petugas menyimpulkan bahwa pria itu tidak biasa.